berangkat kerja jam 6.40. Sebelum berangkat kerja, saya biasanya menyiapkan sarapan dan obat untuk mama saya. Dan juga saya memastikan dia meminum obatnya. Mama makan ya, Mak. Nambah nggak? Hah? Udahan. Ya, beginilah baju yang saya pakai setiap hari. Mungkin sebagian orang beranggapan bajunya hanya baju biasa, tapi bagiku, bajunya lebih dari sekedar pakaian kerja. Saya mulai kerja sekitar jam 7 pagi. Saya berangkat kerja, lalu apel pagi di kelurahan. Dan kita dijadwalkan setiap hari berbeda-beda. Setiap hari Senin dan Selasa kita mural, setiap hari Rabu dan Kamis kita saluran, hari Jumat penyapuan, dan hari Sabtu Minggu juga penyapuan. Kadang kita juga penanaman. Sekitar jam 10 kami melanjutkan giat gabungan. Giat gabungan ini dikerjakan per tim. Satu tim bisa terdiri dari 11 orang, tergantung dengan arahan Pak Lurah.
Saya berkuliah semester 5 di Universitas Dian Nusantara. Kegiatan saya selain berkuliah, saya mengikuti organisasi di dalam kampus. Aku tidak pernah menerima apapun dari dia. Ya, jangan begitu kak, Tika. Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita? Terus, salahkan. Ya, orang meninggalkan anak dan istri. Aku selalu merasa hidup ini memiliki ritme, seperti langkah-langkah dalam tarian atau dialog dalam panggung teater. Setiap gerakan, setiap kata selalu mempunyai makna yang harus disampaikan. Itu sebabnya aku mencintai dunia teater dan menari. Karena di sana, aku bisa menemukan cara untuk menyuarakan hatiku, memeluk setiap emosi, dan menenun cerita yang mungkin tak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Di waktuku sering terasa terlalu sempit, aku tak pernah ingin menyerah pada panggilan ini. Kuliah menyita pikiranku, pekerjaan membutuhkan dedikasi, dan ibuku yang sakit selalu menjadi prioritas dalam hidupku. Tapi di sela-sela semua ini, aku tetap mencari cara untuk berdiri di atas panggung, mengenakan kostum, atau mendengarkan musik yang memadukan bergerak. Tarian dan teater adalah pelarianku sekaligus ruang bagiku untuk menguatkan diri. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, seolah tidak ada waktu lagi untuk diriku sendiri. Begitu aku melangkah di atas panggung, atau mendengar irama yang memanggil kakiku untuk bergerak, merasa seperti kembali menjadi manusia seutuhnya. Di sana, aku bisa menjadi siapa saja, menghidupkan tokoh dalam naskah, atau menceritakan kisah melalui tubuhku. Aku belajar bahwa seni bukan hanya tentang penampilan indah, tapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Tentunya ada dukungan dari keluarga, karena orang tua saya sangat mendukung, terutama bapak saya yang membantu saya untuk biaya perkuliahan, dan juga ibu saya yang sangat mendukung saya. Sebenarnya dari dulu tuh dia udah menyiapkan buat saya, cuman karena kita nggak ada yang tahu namanya penyakit datang, jadi saya sempat gap year buat ngurusin dia dulu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Undira. Itu sebagai pertimbangan yang sangat berat, karena lumayan kan di ekonomi yang mulai berkurang semenjak sakitnya mama. Jadi tapi mereka keluarga dukung, jadi saya tetap kuliah. Dan faktor lingkungan juga sih banyak yang mendukung, seperti teman-teman saya yang sangat mendukung, dan mereka selalu bilang, "Hai, kita harus lulus bareng." Makanya tadinya saya mau berhenti sebenarnya di tengah-tengah, cuma karena teman saya dukung saya terus, "Ayo jangan, kita harus lulus bareng." Jadi saya sampai sekarang masih kuliah. Ya semoga bisa lulus tepat waktu, amin. Motivasi saya masuk PPSU karena saya harus bekerja di dekat rumah, nggak bisa jauh, jadi saya memilih PPSU sebagai pekerjaan saya untuk saat ini. Dan karena saya sambil merawat orang tua saya, sambil merawat mama saya, jadi saya mau nggak mau harus yang dekat rumah. Itu alasan saya. Makanya saya memilih PPSU sebagai pekerjaan saya. Dan kebetulan waktu itu PPSU lagi buka lowongan, jadi saya daftar di sana. Bagaimana saya membagi waktu saya? Ya, saya mencoba memanage waktu
bagaimana mungkin agar bisa terbagi secara baik, terlaksana semuanya secara baik, maupun itu dalam organisasi, kuliah, ataupun pekerjaan. Tantangan saya dalam pekerjaan saya tentunya lumayan berat untuk wanita, tapi ini merupakan tantangan yang benar-benar menantang diri saya untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Dan tantangannya mungkin dari sekitar luaran ya, pendapat-pendapat orang lain, mungkin sini-sinisan orang, kayak orang yang suka ngeliatin gitu. Saya sering banget ngalamin hal itu, kayak lagi kerja terus tiba-tiba tuh ada orang ngeliatin sampai dia berhenti di motor kayak ngeliatin begini sampai saya benar-benar jauh dari dia baru ngeliatin saya. Itu sih tantangannya yang paling berat adalah penglihatan orang terhadap saya. Saya paling agak tidak suka sebenarnya dilihatin seperti itu, ngerasa kurang nyaman aja. Jadi kayak itu tantangan yang paling berat. Dan untuk tantangan lainnya masih bisa saya atasi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan saya karena lingkungan itulah yang akan ngebentuk saya kan. Tetapi memang ada beberapa dari luar yang berpendapat tentang saya, itu yang mungkin yang membuat saya kurang mengenakan. Tetapi hal yang paling berkesan pun juga ada di lapangan itu. Hal yang paling berkesan itu ketika ada anak kecil yang bilang, wah kakaknya cantik banget. Itu bikin saya sangat terkesan karena ini lucu banget gitu. Saya pertama kali tuh dibilang seperti itu sama seorang anak kecil pas saya kerja, karena kebetulan juga saya nggak pernah ketemu anak kecil sih di sini. Terus juga pas ketemu orang-orang baik, banyak juga orang-orang baik yang suka bagi-bagi ke kita. Mereka kadang berterima kasih sudah dibersihkan, itu juga sangat membuat kita senang. Dan juga kerjasama tim itu juga bikin terkesan karena mereka benar-benar hebat, ternyata kompak banget mereka dalam mengatasi segala keluh kesah masyarakat yang sangat banyak, tapi mereka gercep gitu. Lelah sih mungkin ya pernah, dan masih sampai sekarang lelah fisik karena emang kan cuacanya juga kadang berubah-ubah, kadang dingin, hujan, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan kayak gitu kan. Itu yang kadang bikin tubuh ini responnya kaget. Jadi ya flu itu hampir setiap hari kalau lagi cuacanya begitu. Terus juga walaupun kita pakai jas hujan tetap aja, karena kan tiba-tiba hujan gitu kan, pasti mau nggak mau kena hujan dulu nih sebelum pakai jas hujan. Di situ lah kita udah kena ngeresep air hujan, jadi kayak udah demam kecil. Terus juga untuk mentalnya itu karena faktor lingkungannya yang bikin aku risih. Itu aja sih. Cuman aku bisa mengatasinya karena aku juga orangnya tipikal bodo amat. Jadi ya udah, walaupun aku dilihatin orang setiap aku selalu bodo amat. Kalau untuk jaga fisik aku ya, ini aku jaga vitamin, makan dan sebagainya agar nggak sakit lah. Ya walaupun tetap sakit karena faktor tidak diinginkan jadi ya yang lagi. Terus juga kadang fisik yang tidak sengaja kayak luka-luka itu sering banget terjadi, ya luka terus tiba-tiba jatuh dari saluran air, ya itu bikin cedera pinggang. Aku pernah kayak gitu sampai cedera pinggang, tulang ekor aku jadi aku diurut, sakit berapa bulan gitu. Cuman aku tetap kerja sih karena aku wanita strong. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya milik
Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh?